Ya, akad nikah ya, kapan saja boleh, yang tidak boleh tatkala sedang iktikaf. Pada hakikatnya dua larangan yang bisa membatalkan iktikaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, bolehkah melakukan akad nikah di bulan Ramadan? Ya. Ya, Nah, itu aja Ustaz. ya, terima kasih dari Pak Tommy di Pekanbaru. Ya, akad nikah ya, kapan saja boleh, yang tidak boleh tatkala sedang ihram. Tatkala sedang ihram tidak boleh. Akad nikah sedang puasa juga boleh ya. Cuma di bulan Ramadan kalau orang nikah agak berat. Agak berat. Tapi kalau secara boleh-boleh saja ya, enggak dilarang. Mau malam Ramadan juga boleh, mau hari Lebaran akad nikah juga boleh, mau siang hari bulan Ramadan juga boleh. Tetapi tadi berat tatkala bulan Ramadan, pengantin baru, banyak godaan ya. Jadi tapi kalau secara boleh maka tidak ada larangan. Yang dilarang kalau seorang sedang ihram maka dia tidak boleh melakukan akad nikah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Syukron Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi Pak Tommy yang bertanya. Masuk. Ada lagi telepon. Nah. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Bapak dan dari siapa? Dari Abu As di Rumai, Pak. Nah, Pak Abu As. Ada pertanyaan kepada Ustaz. Ya, mau tanya Ustaz. Ya. Dari Abu As. Ya. Ada saudara saya itu suaminya sering keluar rumah sampai 3 hari, bahkan sampai seminggu, katanya untuk berdakwah. Apakah itu termasuk menzalimkan istri, Ustaz? Apa kita termasuk apa? Menzalimi istri. Ya. Halo? Ya. Taib. Ya, saya sudah dengar pertanyaannya. Ya, jadi kita tatkala bermuamalah dengan istri, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah istri dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf artinya sesuai dengan tradisi setempat, ya. Tradisi setempat, ya. Kalau dari sisi bahwasanya seorang wanita ditinggal oleh suaminya 3 hari karena ada keperluan mendesak, ya, dan bukan suatu yang rutin tiap hari, ya, tiap pekan, saya rasa tidak ada masalah kalau dari sisi itu, ya, selama suaminya menjalankan kewajibannya, ya. Jadi karena 3 hari ditinggal, ya, sesekali, saya rasa bukan bentuk kezaliman. Selama tatkala dia di rumah, makanannya disediakan, dia menggauli istrinya. Tapi kalau terlalu sering, ya, sampai kemudian berbulan-bulan, nah ini jadi masalah. Kalau bukan suatu yang darurat, kenapa dia harus tinggalkan anak istrinya? Ya. Tapi kalau cuma 3 hari, ya, ini kita bicara tentang meninggalkan, bukan bicara tentang masalah kegiatan dia. Tapi kita bicara tentang meninggalkan istri 3 hari. Seandainya itu hanya sebulan sekali, ya, saya rasa nggak ada masalah, bukan bentuk kezaliman dari sisi itu. Selama dia waktu di rumah, tetap dia memperhatikan istri, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, ya, masih bisa kontak sama istri. Itu yang jadi masalah kalau terlalu sering keluar tanpa ada kebutuhan yang harus, ya, maka itu yang dikhawatirkan mendolimi istri, ya. Tentunya istrinya waktu bertanya demikian, ya, mengeluhkan hal ini saudaranya tadi, ya, berarti ada sesuatu, ya, mungkin dia merasa sering ditinggalkan, ya, maka tolong nasihat suaminya, ya, karena tidak boleh seorang berlebih-lebihan dalam suatu hal sehingga melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Kepada istrinya dia punya tanggung jawab, kepada anaknya dia punya tanggung jawab untuk dia didik, dan dia kasih waktu untuk berdakwah, silakan, tetapi jangan sampai melalaikan kewajiban yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dari Ustaz, semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Kita sambut menerima telepon lagi dari pemirsa. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Afwan, dari siapa dan dari mana, Ibu? Dari Jambi, Pak. Dari Ibu Dewi. Dari Jambi. Dari Jambi. Oh, dari Jambi. Afwan. Dengan Ibu siapa? Afwan. Dari Umu Human. Ya, silakan. Nah, kepada pertanyaannya, Umu. Iya, saya mau tanya itu. Ustaz, bagaimana hukumnya? Kan saya punya abang. Abang saya itu dulu nikah dengan mu'alaf.
Nah, sekarang udah melahirkan anak 2 orang. Kenapa? Nah, pas sudah nikah ini udah masalah tentang ekonomi. Tunggu apa? Coba Bu, saya kurang jelas, diulang pelan-pelan. Jadi abang dulunya sekarang mualaf. Lalu Iya. abangnya Terus kenapa? punya masalah ekonomi. Saya- Nah, punya anak 2. Karena punya masalah ekonomi ini, dia kembali ke agama Kristennya. Oh, kembali ke agamanya. terus ya, terus. Iya. Nah, tapi belum cerai ini, cerai secara apa? KUA, belum cerai itu, masih cerai secara mulut dia. Anak nggak paham. Nah, tapi istrinya ini masih ingin ngurusin anaknya, cuma si abang saya takut istrinya ini nanti mantan istrinya ini membawa anak-anaknya ke agama dia. Nah, jika seandainya si abang saya ingin kembali, terus istrinya ini masuk lagi ke Islam, apa boleh Ustaz? Sedangkan keluarga tidak setuju lagi karena dia sudah masuk Kristen, sudah ibadah lagi. Saya kurang jelas. Coba ada yang tahu paham pertanyaannya? Gimana? Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebentar Bu ya. Terus istri abangnya. Nah, terus abangnya atau istrinya kembali lagi? Istrinya kembali lagi kepada agama yang dulu. Terus Istrinya mau kembali lagi karena mau ngurus anaknya, dia masuk Islam lagi. oh begitu. Apakah boleh? Boleh kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tadi istri abangnya murtad, tentunya ini tidak boleh. Kemudian dia kembali lagi kepada Islam, ingin kembali lagi kepada abangnya, menikah kembali dan merangkap mengurus anak-anaknya, maka tidak ada masalah ya. Dia kembali lagi kepada suaminya, tidak ada masalah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga ibu yang mendapat dari Jambi dapat menerima jawaban dari Ustaz dan bermanfaat. Kita terima telepon lagi. Assalamualaikum. Nah, Bapak dari siapa dan dari mana? Saril di Bone. Di Bone, Bugis. Bapak Syaril dari Bone. Ya, Silakan silakan. Bapak Fadol pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, itikaf di masjid. Dari mana? Iya. Apa pertanyaannya? Terus ibadah apa aja yang bisa dikerjakan di masjid ketika itikaf? Ya. Taib, beliau bertanya tentang hukum-hukum berkaitan dengan apa? Iktikaf, ya. Iktikaf pada hakikatnya, ya, iktikaf pada hakikatnya adalah sebagaimana perkataan Imam Rajab Al-Hambali, qat'ul alaik anil khalaik wal ittisalu bi khidmatil khaliq. Bahwasanya iktikaf adalah memutuskan hubungan dari seluruh makhluk, kemudian dia menyambung koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf adalah satu ibadah yang mengajarkan kita untuk berkhalwat bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan apa saja ya, terutama baca Quran, terutama salat malam ya, terutama menelaah tafsir ya. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti nuntut ilmu juga enggak ada masalah ya. Karena Nabi SAW waktu iktikaf, Rasulullah SAW disisir rambutnya oleh Aisyah. Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya ke arah rumah Nabi, badannya tetap di masjid, kepalanya ke arah rumah Nabi karena dinding masjid sekaligus dinding rumah Nabi SAW. Nabi keluarkan kepalanya, disisir oleh Aisyah. Sebenarnya berdalil kegiatan sisir menyisir kegiatan yang boleh. Ya, kalau apalagi kalau nuntut ilmu enggak ada masalah. Tapi intinya kita berusaha menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang kita bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang tatkala iktikaf, dia tidak boleh keluar dari masjid. Ada larangan-larangan. 2 larangan yang bisa membatalkan iktikaf. Yang pertama kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Maka janganlah kalian mencumbui istri-istri kalian sementara kalian sedang iktikaf. Ini larangan pertama. Kalau seorang sedang iktikaf, kemudian malam hari dia pergi ketemu istrinya, dia menggauli istrinya, maka iktikafnya batal. Cumbuan yang sampai pada hubungan badan, maka ini membatalkan iktikaf dengan kesepakatan ulama. Cumbuan yang kedua, cumbuan dengan syahwat ya. Dia datang kepada istrinya, kemudian mungkin dia ada keperluan ke rumah, kemudian dia cumbui istrinya, dia cium atau dia peluk, tapi tidak sampai terjadi senggama.
Apakah ini membatalkan i'tikaf atau tidak? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf di kalangan para ulama. Lebih baik kita menjauhi. Jadi tatkala kita i'tikaf, kita berusaha tidak mencembui istri kita, ya, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Jangan kita sedang i'tikaf kemudian bilang, sayang aku rindu sama kamu, sudah i'tikaf 10 hari, sudah 8 hari, ya, semakin rindu sama kamu. Jangan, kita hindari seperti itu karena kita sedang konsen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menggauli istri atau mencembui istri yang dengan syahwat, kita berusaha hindari. Ya, meskipun ada khilaf tapi kita berusaha menghindari. Yang kedua, tidak boleh seorang keluar dari masjid. Barang siapa keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan mendesak, ya, sebagaimana perkataan Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul bait illa li hajatil insan. Rasulullah sallallahu tidak masuk ke rumah kecuali kalau ada kebutuhan yang darurat, kebutuhan manusia seperti makan, minum, buang hajat. Maka itu tidak mengapa kalau kita keluar dari masjid. Tapi kalau keluar ke masjid cuma jalan-jalan, tidak ada keperluan, maka itu membatalkan i'tikaf. Nah, kalau kita sudah i'tikaf di masjid, ternyata di masjid sudah menyediakan makanan, maka kita tidak boleh keluar makan di luar. Karena masjid sudah menyediakan makanan, tidak perlu kita keluar rumah. Kecuali makanan di masjid tidak cukup. Atau makan di masjid ternyata tidak bisa makan. Kita tidak biasa makan seperti ini, kita nggak bisa makan, kita harus cari di luar. Maka tidak apa kita keluar, cari makan, setelah siap makan segera balik. Contoh lagi di masjid kita i'tikaf, ternyata WC-nya penuh, WC cuma 3, peserta i'tikaf 100. Kalau kita mau mandi, ngantrinya lama, sementara kita mungkin kebelet, pengen buang hajat, maka tidak apa kita pulang ke rumah untuk buang hajat segera kembali. Ini tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah SAW waktu i'tikaf, beliau didatangi oleh Sofiyah di malam hari. Rasulullah SAW ngobrol dengan Sofiyah sebentar, kemudian Rasulullah SAW ngantar Sofiyah pulang ke rumahnya. Kenapa? Darurat, sudah malam antar istri, maka tidak mengapa dan tidak membatalkan i'tikaf. Jadi seorang yang sedang i'tikaf dia konsentrasi di masjid dan dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada keperluan. Maka saya nasihati kepada bapak yang bertanya dari Makassar, dari Bone, tatkala kita sedang i'tikaf, kalau bisa segala hubungan duniawi diputuskan kecuali yang darurat. Contoh misalnya jangan terlalu banyak WhatsAppan, ya. Terlalu banyak grup-grup, kita live dulu, kita minta izin nanti habis lebaran kita kembali lagi misalnya. Jangan suka melihat media sosial, ya, karena banyak hal yang tidak bermanfaat yang kita lihat di situ. Perkara dunia yang mengganggu keutuhan i'tikaf kita, ya. Jangan terlalu banyak ngobrol. Kita boleh ngobrol dengan peserta i'tikaf yang lain, tapi jangan banyak-banyak, ya. Ya, tatkala buka puasa kita boleh ngobrol, tatkala sahur kita boleh ngobrol, tapi jangan kemudian akhirnya ngobrol banyak-banyak di masjid, akhirnya hilang ruh daripada suasana i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab.